Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka karena memiliki prinsip-prinsip dasar yang sangat inklusif dan dapat diinterpretasikan secara luas oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas. Pancasila juga terbuka untuk perkembangan dan perubahan dalam menghadapi perubahan sosial dan politik. Pancasila sebagai ideologi terbuka juga memungkinkan terjadinya diskusi dan perdebatan mengenai arti dari prinsip-prinsipnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Pancasila tetap relevan dengan tuntutan kehidupan masa kini dan masa mendatang, dan dapat memberikan arah bagi pembangunan nasional sambil tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan ideologi Pancasila di samping merupakan penegasan kembali terhadap pola pikir para pendiri negara kita dan meningkatkan kesadaran bahwa nilai-nilai dasarnya bersifat abadi, juga merupakan kebutuhan dalam kehidupan modern yang harus mengembangkan secara kritis dan kreatif untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila akan tetap lestari dan relevan dijadikan ideologi nasional negara kita pada era digital ini. Pentingnya Pancasila di era digitalisasi. Pancasila merupakan ideologi negara yang berarti isinya tidak boleh dirubah maupun ditambahkan. Pancasila digunakan untuk memilah mana saja nilai yang dapat diserap untuk kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, Pancasila menjadi fleksibel dan membawa kesempatan bagi nilai-nilai baru untuk tumbuh dalam negara dan tetap berada di bawah kepribadian bangsa. Pancasila bersifat aktual dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang dimaksud menyesuaikan diri tidak berarti bahwa Pancasila harus mengubah nilai yang dikandungnya, tetapi Pancasila mampu mengeksplisitkan wawasan secara konkret sehingga mempertajam kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah teraktual. Sedangkan urgensi ketahanan Pancasila di era digital ini, Pancasila sangat diperlukan di masa globalisasi sebagai filter untuk memilih budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai alat untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena di era globalisasi ini, batasan-batasan antar negara seakan tidak terlihat, sehingga kebudayaan luar serta informasi-informasi berita internasional bisa masuk dengan mudah dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ideologi Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang meliputi 5 prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi generasi Z atau Gen Z, pengamalan ideologi Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, menunjukkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan budaya, suku, agama, ras, dan golongan demi terciptanya hubungan yang harmonis, menghargai hak asasi manusia dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk melawan ketidakadilan atau diskriminasi apapun, menghargai demokrasi dan prinsip-prinsipnya seperti menghargai hak suara dan memahami pentingnya musyawarah dan persatuan, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara seperti terlibat dalam organisasi sosial, mengikuti kegiatan sosial, dan memajukan ekonomi Indonesia. Penerapan ideologi Pancasila dapat membantu Gen Z dalam menjaga persatuan dan membangun Indonesia yang lebih baik. Tata nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dan menginspirasi mereka untuk menjadi warga negara yang sadar dan bertanggung jawab, serta memperjuangkan perubahan positif di masyarakat. Selanjutnya, Pancasila sebagai alat kritik. Pancasila memiliki fungsi sebagai alat kritik dalam hal ini terhadap penyimpangan yang terjadi di pemerintahan.
Sudahkah para pemimpin, petinggi, dan pejabat negara dalam menyelenggarakan kehidupan negara dengan berlandaskan Pancasila? Sudahkah perilaku mereka sebagai petinggi negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Jika kita menemukan penyimpangan yang terjadi, contohnya seperti korupsi, apakah korupsi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada? Lalu apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat yang pro kapitalis akan menyejahterakan masyarakat? Tentu tidak. Maka Pancasila hadir sebagai penerang bahwa penyimpangan yang terjadi tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Tri Sutrisno, menghimbau agar Pancasila dijadikan sebagai suatu dialektika yang positif, yang mampu berjalan dengan harmonis mengikuti perubahan dan pembaharuan dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila, agar tetap terjaga akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila di dalam era globalisasi. Lalu beliau berkata, pengakuan dunia terhadap nilai-nilai universal yang terkandung di dalam falsafah dan ideologi Pancasila, serta mendorong segenap elemen bangsa, para tokoh intelektual, agamawan agar tetap berada di garda terdepan untuk bertindak dan berperilaku sebagai model pengamalan Pancasila. Sekian pembahasan yang dapat kami paparkan dalam video ini. Bila ingin memberikan saran dan kritik, tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih.